Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Jumpa lagi ini ada acara ya ramah-tamah lah dengan para pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh seluruh Indonesia dengan Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menteri Tenaga Kerja yang baru. Nah, kita pengen tahu visi misi mereka nanti ke depan seperti apa. Nah, di samping saya ini ada Ibu Mira Sumirat, Presiden Aspirasi Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ya, apa harapan Ibu? Harapan saya, Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menteri Tenaga Kerja yang saat ini tentu membuat satu regulasi yang pro terhadap pekerja buruh dan mendekati penetapan UMP tahun 2025. Harapan saya, Menteri dan Wakil Menteri Tenaga Kerja saat ini untuk membuat satu terobosan, yaitu menetapkan UMP di angka 20% dan mulai sekarang agar mulai direvisi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ya. Oke, ini juga ada Ketua DPP PKS bidang ketenagakerjaan, Bung Indra ya. Gimana Bung Indra harapan terhadap visi misi Menteri Tenaga Kerja yang baru dan wamen yang baru, gimana Bang? Kita sih berharap yang jelas ya, kita tahulah persoalan buruh sama-sama perasaan kita bersama. Omnibus Law itu hulu dari masalah. Yes. Jadi daya rusaknya udah terasa, apalagi nanti tahun 2025. Iya. Jadi kita sih berharap Prabowo ya mau mengkoreksi itu. Ya, betul. Terima kasih. Ente dipanggil. Nah, ini sudah kumpul nih silaturahmi ramah-tamah. Sama dengan beberapa tokoh-tokoh buruh nih, karena sudah ada juga ketua umum sebagai Bung Nandar. Nah, ada Presiden SPM ini, Bung Riden. Nah, ini ada Presiden Aspek nih. Nah, ini ada Pak Direktur kita. Nah, ini ada nih. Ya, mudah-mudahan Pak Menteri bisa ini ya sesuai dengan yang lain, sesuai dengan aspirasi kita bahwa keberadaan saja program kementerian terbaru ini ya memang harus mampu mendengarkan bahasa-bahasa dan suara-suara kaum buruh Indonesia. Nah, Ini ada oloan di sini nih. wah, Siap. ini aman sudah ini kalau Siap. Pak Olon ya. Oke. Nah, ini suasananya hari ini acara di ini ada Profesor Insinyur Yasirli sebagai Menaker dan Pak Immanuel Indonesia. Kayaknya sebentar lagi ini. Apa harapannya, Bung? Kami dari aspirasi berharap bahwa dengan menteri yang baru ini dapat perubahan baru, terutama terkait beberapa undang-undang turunan dari Omnibus Law. Itu, Bung, apa harapan terhadap Menaker dan Wamen yang baru nih? Perkenalkan, saya dari Sepeda Indonesia, serikat yang memperjuangkan kaum ojol. Iya. Mudah-mudahan ojol dapat undang-undang baru di dunia perojolan di era digitalisasi ini, supaya ojol Indonesia ini mendapatkan kesejahteraan dan manfaat dari negara ini. Gitu. Oke. Itu aja sih. Pak Sekjen, Wah, silakan. luar biasa. Sekjen, Apa ini? Apa harapan dengan Menaker yang baru nih? Oke, harapan untuk Menaker yang baru lebih aspiratif ya, lebih menyerap aspirasi serikat buruh, khususnya PP 34, 35, 36, 37 dan PP 51. Dengerin masukan dari buruh soal revisinya, perbaikannya dan lain-lain. Dan kalau memang kita pada satu frekuensi yang sama, kita bisa sama-sama usulkan untuk dicabut saja batu cantolannya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 6 2023. Menaker yang baru. Tentunya Dari kita SPK. sebagai pimpinan Serikat Pekerja berharap Bapak Menaker yang baru ini bisa memberikan satu harapan kepada pekerja dan buruh Indonesia ikut bersama-sama berjuang, khususnya kesejahteraan, upah,
dan yang lainnya. Karena Menaker adalah menterinya buruh, menterinya pekerja, Yes. tidak boleh terlalu menyimpang dari pada prinsip hubungan imperial karena harus berimbang. Jadi meluruskan bagaimana hak-hak dan kesejahteraan kaum buruh ini bisa bersama Menaker ini kita betul-betul sangat berharap yang peduli terhadap nasib dan kaum buruh. Itu aja. Oke, makasih Pak Ketua. Pak Ketua. Harapannya agar Menaker yang sekarang menjadi Menaker yang berpihak terhadap kaum buruh Indonesia. Begitu ya. Oke. Cabut Undang-Undang Cipta Kerja. Yes, mantap. Nah, jadi pemirsa Logika Raya dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, itu tadi sebagian yang kita dengarkan tadi, beberapa harapan daripada para pimpinan-pimpinan baik federasi maupun konfederasi yang hadir di acara ramah tamah dan perkenalan Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menteri Tenaga Kerja bersama pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh yang dilaksanakan ini. Semoga harapan daripada para pimpinan ini bisa didengarkan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan arahan Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo, artinya Kabinet Merah Putih bekerja untuk rakyat Indonesia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Rabb yang Maha Kuasa, di bawah cakrawala keagungan dan kuasa-Mu, di bawah naungan dan rahmat serta karunia-Mu, kami berlindung, menunduk dan tangan terangkat, menghaturkan syukur dan puji atas segala nikmat-Mu. Bukakanlah bagi beserta yang kami hormati juga para pejabat tinggi media dan pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kemenaker. Kita dengarkan penyampaian dari perwakilan Federasi Mbak Wiwit dalam sambutan atas nama Federasi. Profesor Yasirli, Nah, itu dia. selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Bapak Immanuel Ebenezer, abang saya Manuel, Yes. selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Semoga tidak bosan untuk mendengar keluhan diperhatikan pada pemerintahan yang baru. Boleh tepuk tangan lah. Tepuk tangan, betul. Yang juga tidak kalah penting, selain pada status pekerja yang tidak memiliki kejelasan, ada juga perlindungan yang belum maksimal terhadap para pekerja dalam hal memutus hubungan kerja, perlindungan lain yang dirasa kurang memenuhi hak para pekerja seperti contohnya pensiun dan lain sebagainya. Apalagi saat ini kita dihantui dengan adanya badai PHK di mana-mana. Kemudian perlunya komunikasi yang baik antara lembaga dan instansi pemerintahan, salah satunya Kementerian Ketenagakerjaan, dengan kami sebagai serikat pekerja dan juga asosiasi pengusaha dalam membuat suatu regulasi, karena regulasi yang terbaik adalah regulasi yang dikomunikasikan secara persuasif kepada berbagai pihak agar tidak dirasa mengurangi atau membatasi hak-hak para pihak. Dan yang terakhir kami titipkan bahwasannya para pekerja sangat berharap persoalan upah menjadi skala prioritas dan menjadi perhatian lebih dikarenakan upah adalah tonggak utama kehidupan para pekerja dan juga perekonomian negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejabat Menaker dan teman-teman di Serikat Buruh, Serikat Pekerja, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya rasa kalau Menteri Tenaga Kerja hanya mengerjakan urusan hilir, cuma bisa jadi sangsak. Kita di sini senyum-senyum, tapi kalau besok ribut, nothing personal. Nggak ada yang pribadi. Semuanya berjuang pada posisi yang masing-masing. Nah, supaya nggak jadi sangsa, salah satu predikat menteri atau wakil menteri adalah mengadvokasi kabinet, mengadvokasi presiden
supaya hulu dari masalah ketenagakerjaan itu diselesaikan. Perusahaan Pak Wamen bilang, aduh, jangan masalah banget kayak gini banget. Jadi 31% garmen yang ada di Republik kita dan alas kaki itu selundupan. 41% garmen dan alas kaki itu impor yang sangat mudah. Dibandingkan negara-negara di ASEAN, impor kita mudah sekali kita impor barang. Nggak ada safeguard impor. Jadi yang utak-utak di hilir itu cuma 28%. Ada ratusan ribu orang kerja pabrik tekstil, pabrik macam-macam. Hanya memproduksi 28%. Kalau kita bicara itu ruang, hujan bakal. Tapi kalau Bapak bilang, Pak Presiden, tangkapin tuh pelindung-pelindung, jagain tuh pelabuhan-pelabuhan tikus, tangkapin orang bea cukai yang seenaknya. Itu langsung naik 100%. Jadi langsung pasarnya naik 100%. Langsung ratusan ribu orang bisa direkrut, pabrik-pabrik pada buka semua. Nggak lagi ngomongnya ecek-ecek, tambah lagi, ini baru satu jenis loh, hanya Pak Ahmad Gobel soal elektronik dan sebagainya. Jadi disitulah jabatan politik menteri dan wakil menteri. Kalau yang teknis Ibu Dirjen, Pak Dirjen, Pak Sekjen bisa. Kalau saya insya Allah itu Prof. Dan saya yakin Prof akan melakukan itu karena dari wajah-wajah ini dua-duanya ini berani. Terima kasih, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua ya, hari kedua kami diamanahkan di kementerian ini. Kemarin kita sedikit rapat koordinasi, hasil rapat mengatakan ayo kita undang teman-teman dari pimpinan Konfederasi-Federasi Serikat Pekerja. Jadi Bapak dan Ibu tadi ada juga yang nanya ya, dari Apindo ini sudah diundang belum? Yang kami undang pertama adalah Bapak dan Ibu semua. Suasana 3, 2, dan KPBI Menteri Ketenagakerjaan Indonesia kata serta seluruh undangan hadir dalam acara pengenalan nama Menteri Ketenagakerjaan dan demikianlah ya. Jadi saya pikir ada sedikit harapan buat kaum buruh menyaksikan pendapat sambutan beliau tadi. Ada harapan lah karena Menaker kita ini cukup intelektual kayaknya, jadi kita perlu perang gagasan sehingga gagasan-gagasan terkait masalah pengupahan kita itu kita akan serahkan dan mari kita mencari solusi yang terbaik agar tercipta hubungan industrial yang Pancasila. Begitu Pak Arif ya? Gimana Pak Arif? Kayaknya kaum intelektual juga ini Menaker kita ini. Adu gagasan kita ya. Jadi kalau ilmuwan kita adu gagasan, kita bangun keilmuan, ya kan? Kita kan bukan pokok-pokoknya. Dulu itu yang pokoknya mereka pemerintah, yang lama ya. Sekarang oke lah, kita belum tahu kiprahnya. Mudah-mudahan benar-benar dengan ilmu kita lakukan perdebatan, adu gagasan agar ketemu konsep yang terbaik bangsa negara, terutama kaum buruh Indonesia. Oke, mantap.